Selamat belajar, menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Amin. Oke. Hari ini tema kita dipilih oleh Pak Filipus. Tuhan itu maha hadir, maha adil. Sangat. Tuhan kita sangat adil. Maka itu dia juga, dari Nabi Re ada penginjil artis memberi komen, Pak Filipus keren katanya. Itu dia ya. Jadi rajin-rajin cukur ya. Bagaimana ini, tunggu ya. Salah satu sebutan atau nama Papa kita adalah adil. Itu nama Papa kita. Dia adil, bahkan sangat adil. Tidak ada kecurangan sama sekali dalam hidupnya. Maka itu ketika Tuhan menyatakan diri di dalam keadilannya dan membela orang-orang tertindas, membela orang-orang yang tidak dianggap, maka kita bersyukur. Itu jaminan yang Tuhan beri buat kita semua. Jadi dalam kondisi setertekan apa, dalam keadaan seberat apa, dalam situasi yang sangat tidak enak karena saudara-saudara diperlakukan tidak adil, hari ini kita akan belajar Tuhan itu adil. Kita buka Ulangan pasal 32. Shalom David ya. Ulangan 32. David, Papa masih tunggu yang tanggal 23 Juni bagaimana? 22 ya. Ulangan pasal 32, lihat ayat 2. Ya, bentar. Ulangan 32 ayat 2. Oh, maaf. Tuhan itu setia benar, bukan ayat 2 berarti ya. Phil, coba keluarkan semua satu terjemahan aja. Oke. Tunggu. Terus naik lagi. Pelan-pelan coba. Nah, mulai ayat 4. Ya. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Saudara, Musa hamba Tuhan yang hebat itu menyebut Papa di surga Yahweh Tuhan dengan beberapa sebutan untuk menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Nah, salah satu sebutan yang Musa pakai tentang atau untuk Tuhan, gunung batu. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata gunung batu, maka satu yang muncul di benak kita, kokoh, kuat, tidak tergoyangkan. Nah, itu gunung batu. Nah, itu Papa kita di surga. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Ada suara dari mana itu yang belum di-mute? Ya. Bisa tolong? Oh, lapas kelas 2 mana Batam? Oke, makasih. Lalu yang kedua, karena perhatikan, segala jalannya adil. Apa itu adil? Arti adil itu tidak berpihak. Arti adil itu tidak pilih kasih. Arti adil itu salah, itu salah. Benar, itu benar. Putih, itu putih. Hitam, itu hitam. Tidak abu-abu. Oke? Yang ketiga, setelah pekerjaannya sempurna, setelah Papa kita tuh jalannya adil, yang ketiga, dia itu setia. Nah, ini luar biasa. Ternyata antara keadilan dan kesetiaan itu satu bagian yang tidak bisa dipisah. Suami yang setia kepada istrinya, istri yang setia pada suaminya, pasti adil kepada anak-anaknya.
Tapi kalau suami tidak adil kepada istrinya, itu karena dia tidak setia. Bagaimana? Karena cintanya dibagi. Mungkin untuk ibunya, atau mungkin ada wanita idaman lain. Betul tidak, saudara? Jadi kesetiaan dan keadilan itu satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Maka itu suami yang setia kepada istri pasti tidak membagi cintanya karena dia adil. Tolong para suami, kalau pria sudah menikah, walaupun ibu sudah tua, maaf, tetap istri nomor satu, bukan mama. Ya, jadi perselingkuhan tidak hanya terjadi karena ada pil atau will, istilahnya pria idaman lain atau wanita idaman lain. Ternyata bagi siapapun yang sudah menikah tapi lebih berat kasih sayangnya ke orang tuanya, itu tidak adil. Karena cinta nggak bisa dibagi. Itu luar biasa. Maka itu kembali ayat 4 Ulangan 32. Kalau segala jalannya sempurna, maaf, segala pekerjaannya sempurna, itu Papa kita, segala jalannya adil, maka itu dia setia. Terus yang keempat, dengan tidak ada kecurangan, itu adil. Enggak ada kecurangan, tidak memihak. Saya ulangi, kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar, kalau putih ya putih, hitam ya hitam, tidak ada abu-abu. Lalu diulangi lagi, adil dan benar dia. Coba lihat berapa terjemahan, Phil. Terima kasih Bapak, kami dimiliki oleh satu pribadi yang sangat adil. Ayat, dialah gunung batu, karyanya sempurna, karena adil segala jalannya, dan Tuhan yang setia, tanpa ketidakadilan. Nah, terjemahan ayat kan digabung. Setia itu pasti adil, tanpa ketidakadilan. Oke, Rio, Papa tunggu nanti malam ya. Dia adil dan benar. PIS, ya PIS. Yahweh pembelamu. Nah, ini tadi yang saya awal katakan, yang hari-hari ini sedang terpojok, terpuruk, terhimpit, terjepit, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang tertentu. Diam, nantikan keadilan Tuhan mendemonstrasikan di dalam hidup setiap saudara yang tertindas. Saya ulangi, tunggu saja, waktu Tuhan akan datang. Saya ulangi, PIS. Yahweh pembelamu yang perkasa. Terima kasih Bapak. Karyanya sempurna. Dan semua jalannya adil. Tuhanmu setia. Tidak ada kecurangan padanya. Ia melakukan yang baik dan benar. TSI. Yahweh bagaikan gunung batu, tempat kita berlindung. Terima kasih. Aman. Segala yang dia lakukan sempurna dan benar-benar adil, tidak memihak. Dia selalu setia, menepati janjinya, dan tidak pernah berbuat salah. Betul. Seorang gembala, ibu gembala dari Medan. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Betul, Freli. Saya ulangi. Yahweh bagaikan gunung batu, tempat kita berlindung. Segala yang dia lakukan sempurna, dan benar-benar adil. Dia selalu setia menepati janjinya.
dan tidak pernah berbuat salah. Haleluya. Papa kita sehebat itu, tidak pernah berbuat salah. Saya sapa ini saudara saya orang hebat, orang Belanda yang tinggal di Bandung. Hat dat met jou, meneer Van Dis? Ya, waar ben je? Namun senang bisa ketemu. Dia selalu setia menepati janjinya. Keren ya? Tidak pernah berbuat salah. Itu papa kita. Dia sungguh adil dan jujur. Terima kasih Bapak. VMD-nya, Phil. Coba, ini loh, papa kita tuh sehebat ini, saudara. Sudah, jangan takut dengan fitnaan. Jangan takut dengan tindasan. Jangan takut dengan ketidakadilan. Jangan takut dengan perlakuan jahat atas hidup kita dari orang-orang tertentu. Tenang, papa kita adil. Yahweh adalah batu karang. Dan pekerjaannya sempurna. Semua jalannya benar semua. Tuhan adalah benar dan setia. Terima kasih. Ia baik dan jujur. Aduh, mau apa lagi? KSKK. Dialah gunung batu dan sempurna dalam segala perbuatannya. Dialah Tuhan yang setia, benar, adil, dan tidak curang. TMV. Yahweh pembela kamu yang perkasa. Dia sempurna dan adil dalam segala perkara. Tuhan kamu setia. Terima kasih. Tidak ada kecurangan padanya. Dia melakukan yang baik dan yang benar. Terima kasih Bapak. Evaya, dialah gunung batu, kokoh, kuat, pekerjaannya sempurna. Segala yang dilakukannya adil. Ia setia, adil dan benar. Tidak pernah salah. Terima kasih Bapak. Hebat ya, woi, anak saya dari LA. Haleluya, betul nak. Papa kita luar biasa. Oke, kita lanjut. Setelah kita melihat ini, papa kita yang hebat, hanya di satu ayat. Ulangan 32 ayat 4 ini. Betul, dari Medan ada yang komen. Terima kasih. Ya, tidak pernah salah, tidak pernah ingkar. Betul. Hebat sekali. Nah, satu saja yang sering kali kita sebagai manusia kalah dalam menanti keadilan Sang Adil. Saya ulangi, satu hal saja yang membuat kita kalah. Ya, dalam menantikan keadilan Sang Adil. Tolong catat, nggak sabar. Ini loh, tidak sabar. Saudara, papa kita punya waktu. Masih ingat Pengkhotbah 3 ayat 11? Yahweh Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu dia, Jun. Terima kasih kamu gabung, nak. Papa itu ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, cari nanti. Papa itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, hampir semua kita gagal menantikan keadilan Sang Adil. Bukan karena tidak berdoa. Bukan karena tidak puasa. Bukan karena tidak memberi persembahan. Bukan. Tapi nggak sabar. Apa kita punya waktu tersendiri. Maka itu ayo kita menunggu.
Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia telah menjadikan segala sesuatu dengan indah pada waktunya. Terus naik lagi Fir. Ya. TL. Maka telah dijadikannya segala sesuatu itu permai pada masanya. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. TSI, Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Saya ulangi yang TSI, yang gak sabaran. Ya, Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Nah, maka itu saya ulangi lagi. Satu-satunya penyebab keadilan Sang Adil tidak terjadi di hidup kita cuma satu. Bukan karena kita tidak berdoa pagi, tidak berdoa siang, tidak berdoa malam, tidak puasa, ya, tidak memberi persembahan, tidak melayani, tidak merenungkan firman, tidak. Enggak sabar. Tunggu. Lihat. Ketidaksabaran Abraham sampai lahir Ismail karena mempercepat waktu Tuhan. Masalah itu terjadi sampai hari ini. Daud menunggu kira-kira 8 tahun sejak dia dilantik, tapi belum jadi raja. Itu kurang lebih 8 tahun. Lihat itu. Saulus menjadi Paulus itu perlu waktu 3 tahun mencuci otaknya di tanah Arab, tulisan di Galatia pasal 1. Jadi saudara, semua ada waktunya. Maka itu kita belajar untuk menanti Tuhan. Roma 12 ayat yang ke berapa itu? Pembalasan itu hak Tuhan. 19 kali ya. Maaf. Roma 12 ya. Ayat 19 coba. Tunggu waktu Tuhan. Ya, dari Surabaya ada komen. Seringkali kita tidak sabar menanti waktu Tuhan yang ditentukan indah pada waktunya. Ayo. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan ini ya. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Bapa di surga. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Ayat. Saudara-saudaraku, ini keren ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri membalas dendam. Jangan. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalasnya. Firman Yahweh. TSI-nya. TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Maka itu dalam istilah bahasa Indonesia ada kalimat pendek tapi bagus. Jangan main hakim sendiri. Ya, jangan main.
Bersyukur saudara, sudah berapa tahun terakhir ini tidak dengar berita yang mengerikan. Maaf kalau ada orang Bekasi di sini, jangan tersinggung. Berapa tahun yang lalu saudara, setiap bulan minimal terjadi sekali atau 2 kali peristiwa yang mengerikan di Bekasi. Apa itu? Pasti ada yang ingat. Waktu itu saudara, saya sampai marah. Ini orang Bekasi ini hatinya sejahat apa? Di Bekasi berapa tahun yang lalu, sebulan minimal sekali 2 kali terjadi. Orang dibakar hidup-hidup hanya karena diteriaki maling. Itu berapa kali kejadian, ternyata salah. Orang itu nuntun sepeda motor miliknya. Ada orang iseng teriak maling. Langsung, saya nggak tahu ya, di kecamatan mana di Bekasi. Masa datang menyiram bensin, bakar hidup-hidup. Itu berapa kali terjadi. Bahkan memang ada pencuri beneran. Itu juga dibakar hidup-hidup. Bahkan pernah terjadi 2 anggota polisi yang sedang tidak dinas, pakai pakaian biasa. Nggak tahu gimana orang teriak maling, wih, dibakar 2 orang polisi. Syukur sudah lama nggak dengar lagi kejadian itu. Nah, jangan main hakim sendiri. Sekalipun dia itu pencuri dan ketangkap, saudara dan saya tidak berhak main hakim sendiri. Ada hukum. Nah, kalau pemerintah, negara berkata, biar negara ada hukum yang mengurus. Tapi dari firman yang baru kita baca, Roma 12 ayat 19, ternyata kalau kita dijahati orang, kita disalahi orang, kita diperlakukan tidak adil, jangan balas sendiri. Ingat janji Tuhan ini, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Jangan main hakim sendiri. Ya, TSI-nya ya, saya baca lagi. Hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Haleluya. Jadi bukan kita. Maka itu jangan main hakim sendiri. Jahat saudara kalau itu kita lakukan. Belajar dari Tuhan Yesus. Ya, belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat Yesaya 53. Yesaya 53. Inilah satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, Yesaya 53 adalah satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bagaimana penderitaan yang tak terkatakan itu yang dialami Tuhan Yesus. Oh, kalau kita membaca ini kelihatan Bapa Yahweh tidak adil karena membiarkan kekasihnya itu hancur. Aduh, lihat ayat 1 Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Karena saudara, waktu Yesus disiksa dengan tidak adil, hancur tubuhnya, hancur wajahnya, ditinju wajahnya, punggungnya dicambuk, aduh. Maka itu banyak orang gak percaya. Itu sebabnya Yesaya mendahului dengan kalimat, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Yahweh dinyatakan? Nah, ini pertanyaan Yesaya. Karena melihat kenapa Bapa di surga tidak adil, membiarkan Yesus anaknya menderita seperti itu. Ternyata kejahatan kita yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. 2. Sebagai taruk. Taruk itu tunas muda dari pohon yang ditebang. Ia tumbuh di hadapan Yahweh. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Nggak mungkin tanah kering ada tumbuhan pohon. Tapi tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Coba terjemahan yang lain. Ya, kurang tepat. Ayat yang kedua. Ayat. Sebab dia tumbuh di hadapannya seperti tunas muda. Seperti akar dari tanah yang kering. Dia tidak memiliki bentuk apa ataupun kemuliaan, nggak ada. Mukanya hancur, kepalanya ditancapin duri, punggungnya hancur. Nggak ada bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita harus memandangnya, ataupun memiliki keindahan sehingga kita menginginkannya. Nggak ada, hancur. Bukan cuma jelek Tuhan Yesus waktu itu. PS Yahweh mengendaki hambanya itu seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tidak ada yang indah padanya untuk kita pandang. Tidak ada yang menarik untuk kita inginkan. MLT, ya, dia tumbuh bagaikan tunas muda di hadapannya dan bagaikan akar dari tanah yang kering. Dia tidak mempunyai bentuk ataupun kemuliaan sehingga kita memandangnya ataupun rupa jelek hancur sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Kenapa dia mengalami ini? Ini loh keadilan Bapa di surga. Ayat 3. Ia dihina, dihindari orang. Kenapa orang menghindar? Melihat wajah hancur, kepala ada duri, darah mengucur, punggung hancur. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita. Ampun Tuhan, ampun. Maaf, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup wajahnya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, ayat dia sangat dihina dan ditolak manusia, orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Orang lain menutup muka mereka kepadanya karena ngeri, saudara. Dia sangat direndahkan dan kita pun tidak menghargainya. Yes, kita menghina dan menjauhi dia. Orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia dan kita pun tidak mengindahkan dia. Itu Yesus. Gara-gara kita. Ayat 4. Ayat 4. Nah, bagaimana sang adil? Tetapi ini dia. Tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Tuhan. Nah, ini agama. Agama itu selalu membuat Tuhan jadi korban. Orang beragama, kalau umatnya ada yang kecelakaan, ada yang menderita, oh pasti dia dihukum, oh pasti dia dosa. Begitu biasanya orang beragama suka menghakimi orang. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia kena tulah, dia sangat dihina, hancur. Itu karena kita. Nah, ini keadilan Tuhan. Kenapa hal seperti disebut adil? Iblis, setan, neraka tetap menuntut kita
untuk bayar dosa. Oh, yang dari setan gak ada yang gratis. Ingat itu. Yang dari setan gak ada yang gratis. Kok enak? Nah, ketika setan menuntut kita bayar dosa itu. Ingat Roma 3, Roma 6:23, upah dosa itu kematian. Wih, ngeri sekali. Nah saudara, ketika hukuman itu harus kita terima, harus wajib kita terima. Papa berbelas kasihan kepada kita. Nah supaya setan tidak menuduh Tuhan tidak adil, catat. Supaya setan tidak bisa menuduh Yahweh Tuhan dengan kalimat engkau tidak adil. Anak-anakmu berdosa, engkau bebaskan. Aku yang berdosa, kamu lemparkan aku ke bumi. Nah ini loh keadilan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara, kita yang harusnya menanggung semua penderitaan Yesus. Tapi yang dituntut setan, tidak mungkin saudara dan saya bisa bayar. Saya ulangi, yang setan tuntut tidak mungkin membuat saudara dan saya bisa bayar. Terlalu mahal, harga dosa itu terlalu mahal. Nggak sanggup. Maka itu supaya setan tidak menyalahkan Bapa di surga. Engkau tidak adil. Anak-anakmu salah, engkau bebaskan. Aku salah, engkau lempar aku dari surga. Nah, maka itu Yesaya 53 tertulis. Terima kasih. Dengan penderitaan Tuhan Yesus, maka setan tidak bisa menuduh Bapa Yahweh itu tidak adil. Tidak. Ini loh. Maka itu ketika Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, kitab Yesaya menulis dia seperti domba bisu yang dibawa ke pembantaian untuk dikuliti, kulitnya yang tebal, tapi ada juga orang yang suka. Nah akhirnya saudara, Yesus yang mengalami semua sehingga setan tidak bisa menuduh Bapa. Terima kasih Phil. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi terima kasih. Tetapi Yesus membiarkan dirinya ditindas. Lihat kalimat berikut. Tidak membuka mulutnya. Diam. Dia hanya gigit bibir. Ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini kalau saya baca ayat ini, ingat minggu yang lalu waktu hari raya Idul Adha. Saudara, kalau saya nggak salah, ini kali pertama ya umat muslim merayakan hari kurban. Baru kali ini loh, banyak sapi yang bedal. Sapi lari ketika mau disembelih, tidak mau. Itu hari-hari itu, tiap hari di TV ditunjukkan sapi lari, sapi nabrak orang, macam-macam. Bayangkan, binatang, hewan, korban ini tahu kalau dia mau disembelih. Maka itu mereka lari, mereka meronta, saudara. Nggak tahan, takut. Tapi Yesus tidak. Dia jadi domba bisu. Dia menyerahkan nyawanya rela. Dia menyerahkan tubuhnya dihancurkan. Dia rela. Terima kasih Bapak. Yesus luar biasa. Nah ini keadilan Tuhan.
mau menjadi korban. Maka itu saudara, ketika kita harus dikorbankan, ya sudah. Ini kesaksian kemarin pagi. Ya, saya harus pelayanan di gereja di daerah Bintaro, Jakarta. Nah, itu dari Sabtu sore, anak saya yang mau jemput sudah pesan, Pak, agak jauh dari tempat Papa nginap. Paling cepat kalau tidak macet itu 45 menit. Ya udah. Jadi saya kebaktian mulai jam 9, tapi saya harus ngeset ya untuk Zoom semuanya. Saya bilang kalau gitu jemput Papa 7:30 ya, supaya macet-macetnya 8:30 lah nyampe. Ternyata jam 7:45 kok nggak ada berita. Telepon nggak bisa. Wah, ketiduran ini. Nah, begitu 7:30 nggak bisa juga, saya berangkat. Nah, saya itu punya kebiasaan untuk apa saja saya minta Roh Kudus yang nuntun. Biasanya kalau saya cari taksi, ya itu di rumah anak kami, apartemen, itu saya biasanya panggil security, ya panggilkan taksi, gitu. Tapi kemarin pagi itu unik. Roh Kudus menuntun saya, kamu ke pangkalan taksi. Nah, saya mikir, yang pangkalan taksi yang dimaksud itu di mall. Agak jauh kalau saya jalan. Dan pikiran saya bantah. Kalau mall belum buka, tidak ada taksi mangkal di situ. Tapi nggak tahu kenapa Roh Kudus gerakannya, saya ikut saja. Toh juga masih pagi, 7:30. Jadi saya jalan sambil jalan pagi. Ya, saudara, begitu nyampe memang sepi dan hanya ada satu taksi. Yang saya pikir taksi ini aneh. Mall belum buka, mall buka jam 10 kok. Ini 7:30. Akhirnya saya naik. Begitu saya masuk, biasa Roh Kudus bicara kepada saya tentang supir taksi ini. Nah, maaf, saya baca namanya, itu kebiasaan saya, jelas nama Muslim Arab. Akhirnya saya ngomong tentang apa yang Roh Kudus katakan. Dia kaget. Kok saya bisa tahu? Ya, saya cerita. Itu Nabi Isa. Nah, yang lebih hebat lagi, dia tuh kelahiran Manokwari. Nah, padahal Minggu malam, ya tadi malam, saya tuh berangkat dari Jakarta ke Manokwari. Wah, akhirnya cerita daerah Manokwari. Dan saya tahu desa kelahirannya namanya Oransbari. Wah, lebih nyambung lagi, saudara. Nah, setelah ngomong, ya perjalanan lumayan jauh, masuk lagi ke pembicaraan tentang ayah. Iya, betul Pak. Saya nggak tahu kenapa Abah, dia manggil Abah ya, nggak sayang saya. Ya udah, mulai hari ini anggap saya ini abahmu. Ngomong dia senang sekali, saudara, senang. Pas mau nyampe, dia bilang, Pak, boleh nggak nanti malam saya jemput? Nah, logikanya, kalau saya naik taksi lagi ke bandara saya bayar. Padahal ada anak saya mau jemput, mau ngantar ke bandara. Nah, saudara, ini loh keadilan Tuhan. Pagi-pagi harusnya saya dijemput, nggak perlu bayar taksi, yang jemput ketiduran. Malam mau ke bandara ada yang ngantar, tapi satu jiwa ini dia belum puas ketemu saya untuk ngomong. Ya udah, yang mau jemput saya batalkan. Keluar uang lagi saya, ya demi satu jiwa ini. Nah, pas turun, ya sudah saya bayar. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan, kamu peluk dia. Saya peluk dia. Saudara,
terbang ke Sorong. Tadi pagi waktu landing di Sorong, saya buka WA saya. Aduh, ternyata sopir taksi ini yang berkata, selama sehidup abah saya nggak pernah peluk saya. Wih, saya kaget. Nah, berarti menyatakan keadilan harus ada korban. Saya ulangi, untuk menyatakan keadilan harus ada korban. Dan itu Yesaya 53. Dengan korban Yesus Kristus Tuhan kita, setan tidak bisa menuduh Yahweh Tuhan, Bapa kita di surga, bertindak tidak adil. Jadi kalau saudara dan saya ingin menyatakan keadilan, siap jadi korban tidak? Harus. Ayo kita nyatakan itu. Luar biasa. Di dalam Keluaran 32 ada keadilan Tuhan yang luar biasa. Betul ya nak? Ini anak saya gembala keraksaan Nolvi. Haleluya, betul. Dalam Keluaran 32 saya punya istilah, Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Loh kok bisa? Kita lihat Keluaran 32 ayat yang ke 9 atau 8. Coba lihat ya. Oh ya 7. Keluaran 32 ayat. Oh ya 9. Oke ya. Fair. Ya biarin dulu. Ayo kita baca. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10, murkanya di sini bukan marah, murka. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan ini vonis loh, vonis. Jadi sudah jatuh, sudah ketok palu. Dan aku akan membinasakan mereka. Vonis sudah jatuh. Wih, luar biasa. Sharon, luar biasa kamu ikut belajar. Ini hebat sekali. Murka bangkit, Israel punah. Vonis. Lihat ayat 11. Musa naik banding. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Ayat namun Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya. Ya. Tetapi Musa menyembah sujud di hadapan hadirat Yahweh Tuhannya. BIS, Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya. TSI, tetapi Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya, janganlah engkau menghanguskan mereka dengan murkamu itu. Musa naik banding. Ya, nanti baca sendiri. Waktunya saudara panjang lebar. Musa naik banding. Dan cara Musa naik banding itu dengan menggunakan hukum yang Tuhan tulis. Maka itu ketika hukum yang Yahweh Tuhan tulis dan katakan kepada orang Israel, itu diungkap oleh Musa. Nah, maka itu bagi yang nunggu PP, nunggu remisi, ada enggak poin-poin tambahan? Bersyukur kepada pemerintah kita, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Buat kita yang Kristen, yang Nasrani,
setiap Senin, Rabu, Jumat pagi seperti sekarang ini, saudara warga binaan diwajibkan untuk ikut belajar. Lalu ada absensi. Nah, absensi itu akan menjadi poin tambah untuk saudara mendapat pembebasan bersyarat, remisi, dan banyak manfaat lain lagi. Maka itu berharap ya, anak-anak saya, warga binaan siapapun, jangan main curang, nggak serius ikut ibadah, pokoknya nongol, ya difoto, ada foto saudara, dikirim ke Dirjen Pas. Maaf, jangan begitu. Gunakan kesempatan, ya walaupun ada yang Padang keluar, Tangerang keluar, ya apalagi tadi ya, oke. Ayo serius gunakan. Saudara, setelah panjang lebar Musa mengungkapkan kaget. Ayat 14. Coba kita lihat, mengagetkan. Ayat 14. Ini loh yang saya pakai istilah. Ampuni kami Tuhan. Yang maha adil, yang maha besar, yang maha kudus, maha kuasa, menjilat ludahnya sendiri. Dan menyesal Yahweh. Menyesal. Karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayat Yahweh pun mengubah niatnya mengenai malapetaka atau hukuman yang telah difirmankannya terhadap umatnya. PS, maka Yahweh mengubah niatnya dan tidak jadi melaksanakan ancamannya untuk menimpa bangsa itu dengan malapetaka. Maaf loh, kalau ada yang gak setuju gak apa-apa. Tapi saya menemukan yang maha besar, yang maha kudus berani menjilat ludahnya sendiri. Jangan sombong di antara kita. Kalau kita buat peraturan dan ternyata peraturan yang kita buat tidak cocok, berani rendah hati, minta maaf dan mengubah. TSI, maka Yahweh membatalkan niat untuk membinasakan umatnya. Ini loh keadilannya. Dia korbankan harga dirinya yang sudah, maaf saya pakai istilah, sudah emosi. Tapi Musa naik banding, berubah. Hebat sekali. Saudara, ini keadilan Tuhan. Oke, bagian terakhir. Yeskiel berapa Phil? 18 ya. Coba lihat. Nah, tapi kalau kita memang gak mau bertobat keras hati, ya keadilan jalan. Tetap jalan keadilan itu. Dan jangan salahkan Tuhan. Yeskiel 18. Ayat yang ke-20-an, 20 Phil. Coba lihat. Yeskiel 18 mulai 20 berapa? Ya, 19. Ya. Oh ya. Mana ayat berapa Phil? Oh, ayat 21. Ya. Oke. Tetapi maaf ya, Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik itu orang jahat, bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ini adil. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran
yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ini hati Papa kita yang ada. Tapi, lihat ayat 24. Tapi, jikalau orang benar sudah bertobat, mengikuti jalan Tuhan, tapi berbalik, kembali ke hidup yang lama. Ya, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi, habis. Ia harus mati. Nah, ada kata ini. Ia berubah setia. Maka itu adil dan setia itu satu bagian yang gak bisa dipisahkan. Ia harus mati karena ia berubah setia. Dan karena dosa yang dilakukannya. Israel protes. Tetapi kamu berkata, tindakan Yahweh yang tidak adil. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Keren ya, Papa begitu sabar menanyai kita. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Jadi bukan Tuhan yang menghukum, tidak. Papa kita nggak pernah menghukum. Lalu siapa yang menghukum? Hukum itu yang menghukum, yang sudah tertulis. Sebaliknya ayat 27. Kalau orang fasik, keren ya, bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi bukan Tuhan dalam hal ini, hukum itu yang menyelamatkan. Karena ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Terima kasih Bapak. Ini keadilan sang adil. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Terima kasih. Maka itu hati-hati. Ada doktrin namanya hyper grace. Anugerah tingkat tinggi hyper. Ya, pencetusnya dari Singapura. Hati-hati. Mereka menganut faham kalau kita sudah diselamatkan, itu pasti tidak berbuat dosa. Maka itu paham ini bahaya. Enak kalau kita berdosa tetap masuk surga, ya enak. Puji Tuhan. Karena terakhir sepi pelajaran ini, mengerikan sekali. Dan kelompok ini banyak diikuti anak-anak muda karena enak, bisa berdosa. Ya, kalau ada yang protes, jangan protes ke saya. Ya, hati-hati pokoknya. Inilah bukti keadilan Tuhan. Salah, salah. Benar, benar. Hitam, hitam. Putih, putih. Tidak ada abu-abu, kan begitu. Masih ayat berikutnya, Phil. Ayat 29. Balik lagi Israelnya, aduh minta ampun. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Marah. Apakah tindakan Tuhan tidak tepat? Hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing adil menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bertobatlah. Ayo semua kita yang bebas di luar maupun warga binaan,
Oleh karena itu bertobatlah dan berpalinglah, balik dari segala durhakamu, pelanggaran-pelanggaran kita, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Terima kasih Bapak. Ayat 31 ini manis sekali Bapak kita. Buangkanlah daripadamu, hai Israel yang aku cintai. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Papa kita manis sekali, maaf ya. Terima kasih Papa kita sesayang itu kepada kita. Dia ngomong, mengapakah kamu akan mati? Keren ya Papa kita. Luar biasa. Mengapa kamu harus mati? Nggak usah mati. Aku sayang kamu. Hai kaum Israel. Ya, ayo saudara, mulai hari ini kita hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, menyatakan keadilan.